Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, gimana nih kabarnya? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Nah, untuk di minggu ini, dari kelas sastra, kita bakalan ngebahas tentang surat dinas dan surat pribadi. Nah, lalu apa saja yang bakalan kita bahas hari ini? Yang pertama itu ada pengertian dari surat itu sendiri, lalu ada fungsi dari surat, lalu kita juga bakalan ngebahas tentang unsur-unsur surat pribadi dan unsur-unsur surat dinas. Oke adik-adik, di sini kakak bakal ngejelasin pengertian dari surat. Surat merupakan salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis. Nah, tujuan dari penulisan surat itu yaitu untuk memberitahukan maksud yang ingin ditujukan oleh pengirim kepada yang ingin ditujunya. Informasi yang diberikan di dalam surat itu bisa berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Nah, selain yang sudah kakak sebutkan tadi, surat itu juga dapat berisi peringatan, teguran, maupun penghargaan. Nah, di sini ada fungsi dari surat, yaitu mencakup 5 hal. Yang pertama ada sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan gagasan. Untuk fungsi yang kedua, yaitu sebagai alat bukti tertulis. Ketiga, untuk alat pengingat. Yang keempat, bukti historis. Dan yang terakhir adalah pedoman kerja. Nah, dahulu itu biasanya surat membutuhkan perangko dan amplop sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Nah, tetapi pada tahun-tahun sekarang itu kan kemajuan teknologi sudah maju nih. Nah, sehingga perangko dan juga amplop itu yang tadinya untuk mengirimkan surat itu sudah menjadi sangat jarang untuk dilakukan pada zaman ini. Karena pada zaman kita sekarang itu surat itu dengan mudah bisa dikirimkan melalui email, internet, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Nah, berikutnya kakak akan membahas surat pribadi. Apa sih surat pribadi itu? Surat pribadi merupakan surat yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, serta berisi tentang masalah pribadi atau curahan isi hati pribadi seseorang. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu kepada orang lain. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi memiliki beberapa ciri khas seperti mudah dimengerti, santai, bersifat pribadi, serta komunikatif. Meskipun bersifat santai, pribadi, dan tidak resmi, dalam penulisan surat pribadi terdapat etika atau tata krama yang perlu diperhatikan. Apalagi jika kita menulis surat tersebut untuk orang dewasa atau orang yang lebih tua daripada kita. Maka, penulisan surat tersebut tetap harus menggunakan bahasa yang sopan. Pada dasarnya, surat pribadi dibuat dari seseorang untuk orang lain. Contohnya adalah surat bertukar kabar kepada kerabat atau teman. Dan di sini juga terdapat unsur-unsur dari surat pribadi. Yang pertama, terdapat tempat dan tanggal penulisan surat. Lalu yang kedua, terdapat tujuan surat tersebut. Yang ketiga, terdapat salam pembuka. Lalu yang keempat, terdapat isi surat. Yang kelima, terdapat salam penutup. Yang keenam, terdapat identitas dari pengirim surat. Dan di sini sudah ada contoh dari surat pribadi. Dan di sini juga sudah sesuai dengan unsur-unsur surat pribadi. Terdapat tempat dan tanggal surat, tujuan surat, dan di sini ada salam pembuka, lalu ada pembuka suratnya, terdapat isi surat, lalu ada penutup surat, salam penutup, dan di sini yang terakhir terdapat nama pengirim dari si pengirim surat tersebut. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman kakak. Selanjutnya adalah surat resmi atau surat dinas. Apa yang dinamakan dengan surat dinas? Jadi, surat dinas itu dapat diartikan sebagai surat yang dikirim oleh suatu instansi
atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contohnya itu adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain-lain. Nah, dalam menulis surat dinas ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan, yaitu penggunaan bahasanya. Namun, bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibandingkan dengan surat pribadi. Surat resmi atau surat dinas tidak memerlukan bahasa yang bertele-tele, dan gaya bahasanya pun dari surat resmi ini lebih singkat, jelas, dan berpola tetap. Selanjutnya ada unsur-unsur surat resmi atau dinas. Yang pertama itu ada kepala surat atau kop surat, lalu nomor surat, tanggal surat, lampiran surat, perihal surat, alamat surat, salam pembuka, lalu ada isi surat tersebut, dan penutup, lalu ada identitas pengirim dan salam penutup. Nah, namun perlu diperhatikan ya adik-adik, bahwa surat resmi ini hanya dapat ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi lain atau individu. Seseorang atau individu tidak boleh menulis surat dinas, maka pada surat dinas ada kepala surat dan nomor suratnya. Nah, isinya itu berkaitan dengan topik kedinasan, misalnya undangan rapat, lamaran pekerjaan, izin menggunakan tempat, dan lain sebagainya. Nah, di sebelah kanan ini terdapat contoh dari surat dinas, yaitu mengenai rapat wali murid. Sekian yang dapat kakak-kakak sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.